Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi Angelia. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NPM saya A1C025687. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana. Materi ini penting karena keduanya merupakan bagian utama dalam manajemen pendidikan. Baiklah, sebelumnya dalam manajemen pendidikan ada banyak aspek yang harus diatur, mulai dari kurikulum, guru, siswa, hingga sarana prasarana. Kali ini fokus pembahasannya yaitu di bagaimana mengelola peserta didik serta sarana dan prasarana sekolah agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Kita masuk kepada materi pengertian manajemen peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik adalah usaha untuk mengatur seluruh kegiatan siswa sejak awal masuk sampai mereka lulus. Jadi, tujuannya agar siswa ini bisa berkembang sesuai potensi yang dimiliki dan proses belajarnya bisa berjalan tertib serta teratur. Tujuannya, yang pertama itu membantu perkembangan siswa secara akademik dan non-akademik. Yang kedua itu menyediakan layanan bimbingan sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, membina disiplin, keterampilan, dan sifat positif. Yang keempat, menyiapkan siswa menjadi lulusan yang berkualitas. Jadi, tujuannya ini supaya potensi siswa itu berkembang seoptimal mungkin dan membantu siswa agar sukses. Ada 6 fungsi manajemen peserta didik, yaitu penerimaan siswa baru (PPDB) atau PSB. Yang kedua itu ada orientasi, yaitu masa mengenalkan lingkungan sekolah. Yang ketiga itu ada administrasi, yaitu pencatatan biodata, nilai, dan kehadiran. Terus ada bimbingan dan pembinaan seperti konseling dan pengembangan bakat. Terus ada organisasi siswa nih, misalnya seperti OSIS dan ekstrakurikuler. Terus selanjutnya itu layanan alumni, yang mana untuk menjaga hubungan dengan siswa setelah lulus nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen sarana dan prasarana. Jadi, sarana itu adalah alat yang langsung dipakai untuk belajar, seperti buku, komputer, proyektor, atau laboratorium, meja, dan kursi. Terus, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung, seperti gedung sekolah, lapangan, perpustakaan, dan jalan-jalan menuju sekolah. Terdapat 5 fungsi manajemen sarana prasarana, yaitu yang pertama itu perencanaan kebutuhan sarana prasarana, yang kedua itu pengadaan fasilitas belajar, yang ketiga itu penggunaan secara efektif, yang keempat memeliharaannya dan perawatan, yang kelima itu inventarisasi dan penghapusan jika rusak atau tidak layak. Terdapat beberapa tantangan di manajemen peserta didik maupun sarana prasarana, yaitu jumlah siswa yang semakin meningkat, keterbatasan dana sekolah, sarana prasarana yang tidak merata antar sekolah, terus ada perubahan teknologi digital yang cepat, terus yang terakhir itu kedisiplinan siswa dan keterbatasannya SDM pengelola. Nah, jadi ada beberapa kendala dalam manajemen sarana prasarana, yaitu anggarannya itu terbatas, barangnya itu mudah rusak, atau siswanya kurang peduli terhadap menjaga fasilitas. Jadi solusinya yaitu sekolah harus kreatif mengatur dana, melibatkan orang tua atau masyarakat, membuat jadwal perawatan rutin, dan mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab menjaga sarana prasarana. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen peserta didik bertujuan untuk mengembangkan siswa agar berhasil. Sementara manajemen sarana prasarana bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kalau keduanya itu berjalan dengan baik, maka tujuan pendidikan di sekolah pasti tercapai. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.